Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asip, jumpa dengan saya Latifah dan saya Vira di podcast Dinas Keasipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Asip tertata, kinerja terjaga, tips untuk perangkat daerah. Sobat Asip, udah ada yang tahu belum sih apa itu penataan Asip? Pasti banyak yang belum paham kan ya? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang penataan Asip terutama di perangkat daerah. Sebelum kita lanjut, saya mau ngingetin ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube Dinas Keasipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Nah, di podcast kali ini kita akan ditemani sama dua narasumber hebat yang berasal dari Dinas Kesehatan, di mana nanti akan memberikan tips dan trik tentang penataan Asip di perangkat daerah. Sekalian kita sapa ya Sobat Asip. Untuk yang pertama yaitu ada Bapak Kepala Subbagian Hukum Kepegawaian dan Umum, Pak Suparyadi ST, atau akrab dipanggil dengan Pak Yadi. Selamat pagi Pak Yadi. Selamat pagi Mbak. Lalu selanjutnya ada Pak Pengelola Program Kegiatan SDM Kesehatan, Bapak Agus Novendi AMK, yang akrab dipanggil oleh Pak Novendi. Selamat pagi Pak Novendi. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk kedua narasumber kita yang keren-keren ini ya Pak ya. Selamat pagi Pak Yadi dan Pak Novendi. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk menemani kita di podcast kali ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya Sobat Asip ada yang udah tahu belum sih apa itu pentingnya penataan Asip terutama di perangkat daerah? Aku tahu Pak. Apa itu? Jadi Asip itu penting karena merupakan bukti akuntabilitas, kemudian sebagai memori kolektif. Dia juga bisa sebagai jejak sejarah loh. Kemudian juga bisa sebagai alat pembuat keputusan dalam suatu organisasi. Jadi makanya Asip itu penting banget baik di organisasi itu sendiri maupun di perangkat daerah. Benar banget ya Pir. Nah, ngomong-ngomong tentang penataan Asip ya di perangkat daerah ini, yuk kita ngobrol lebih lanjut bagaimana penataan Asip di perangkat daerah khususnya di Dinas Kesehatan. Kita mulai dulu dari Pak Novendi ya. Ya baik Mbak. Oke. Dari Pak Novendi sendiri, kira-kira penataan Asip itu apa ya Pak ya? Baik, sebelumnya saya akan menyapa Sobat Asip dulu. Selamat pagi Sobat Asip semua dimanapun berada ya. Selamat pagi juga Pak. Sehat. Ya baik, untuk penataan Asip itu gini Mbak, sederhananya penataan Asip itu bagaimana kita dalam menata ataupun mengelola baik itu surat masuk ataupun dispo dari atasan ataupun juga surat balasan-balasan hasil dari kegiatan kita, biar saat nanti kita butuhkan kita itu mudah mencari seperti itu. Jadi ya arsip-arsip itu nanti kan pastinya pada suatu saat kita butuhkan kembali. Iya betul. Kalau nanti dalam penataannya tidak tertata dengan baik, pasti kita juga kesusahan di dalam mencari arsip itu. Jadi sederhananya gimana cara kita menata arsip biar mudah di dalam pencarian saat kita nanti membutuhkan seperti itu. Selain dari itu, kalau arsip itu tertata dengan baik, pastinya juga kita nanti di dalam bekerja juga akan lebih nyaman ya daripada arsip itu di meja kayak gitu kan kurang nyaman kalau kita setiap hari di dalam bekerja. Kita sudah sesuai dengan arahan dari saat didampingi dari panjenengan ya, dari Dinas Kearsipan, di dalam penataannya dikasih di file-file yang sudah jenengan arahkan, di file juga kayak gitu. Nah, selain di dalam kita pengarsipan itu berbentuk hardware ya yang ditata di file itu, kita juga software kan biar nanti juga saat kita butuhkan juga ada backupnya seperti itu. Di scan ya Pak ya. Ya betul. Selain itu juga kita selaku ASN juga perlu butuh untuk bukti dukung di dalam kinerja kita. Kalau hasil kita tertata, hasil kerjaan kita jelas, kalau ada sesuatu hal pastinya juga kita bisa lebih mudah di dalam memberikan pembuktian kayak gitu. Selain itu juga bermanfaat bagi kita untuk pembuktian di dalam data dukung kinerja gitu. Jadi
Sobat Arsip, arsip itu memang penting ya, jadi jangan kita sepelekan. Untuk kesimpulannya tadi, intinya penataan arsip itu sangat penting ya Pak ya, terutama untuk penemuan kembalinya itu tadi. Ya, betul Mbak, kayak gitu. Ya. Pak Nufendi, saya mau tanya, untuk penataan arsip di sini itu bagaimana sih Pak? Ya, baik. Untuk penataan arsip di kami di Dinas Kesehatan itu berdasarkan sistem subjek ya, sama klasifikasi masalah nih Pak. Ya. Pada awalnya kita sampaikan di sini juga. Yang paham ini Pak Yadi, ini undang-undang dari kami selaku yang dengan tugas sebagai pengelola arsip ya. Di Dinas Kesehatan itu kan belum ada Arsip arsip-arsipnya gitu, belum ada. Jadi kami ditugaskan dari bagian kepegawaian dikasih SK nih untuk menjadi pengelola arsip bidang ya, kebetulan kami di bidang SDK kayak gitu. Nah, dengan adanya surat tugas itu sebetulnya dari awal kita juga masih kurang serak gitu ya, belum dasar sih, cuma kurang memahami apa sih ini nanti masuk tujuan untuk penataan arsip kayak gitu. Tapi kita juga harus harus mulai berubah ya untuk tentang penataan arsip itu sendiri. Kita mulai didampingi dari penjaringan beberapa kali itu. Nah, akhirnya kita mulai berubah untuk mulai bekerja sedikit demi sedikit di dalam pengelolaan arsip dan nah sebenarnya kita juga merasa terbebani dengan tugas tambahan itu, karena selain sebagai tugas pokok fungsi kami selaku pengelola sumber daya manusia kesehatan masih ditambah lagi dengan mengelola arsip satu bidang. Dan juga pastinya kita harus melibatkan teman-teman bidang yang lain untuk diajak dalam penataan arsip yang baik ya gitu. Biar saat nanti kita perlukan ya itu tadi ya kami sampaikan di awal, kita lebih mudah di dalam mencarinya gitu. Oke Pak, jadi intinya yang disimpan di dinas kesehatan ini berdasarkan permasalahan itu tadi ya Pak ya? Sistem subjek dan klasifikasi masalah. Oke Pak, saya mau tanya ke Pak Yadi, bagaimana Pak untuk tahapan-tahapan penataan arsip di dinas kesehatan ini? Baik, terima kasih Mbak ya. Untuk di dinas kesehatan ini kita sudah siapkan untuk penataan arsipnya. Jadi di sini kita menugaskan personil yang mengelola arsip sebagai pencatat arsip di bagian tata usaha. Kemudian kita juga berikan sarana prasarana di sana untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi ketika ada surat masuk ke dinas kesehatan, semua akan diterima oleh petugas kami yang bertugas di TU ya, itu nanti diterima, kemudian dicatat di agenda surat. Masih pakai agenda manual itu ya Pak? Diagendakan dulu, kemudian dilihat apa materinya, kemudian diisikan dalam formulir yang disediakan. Iya. Kemudian kita naikkan ke disposisinya, Pak, ya. kita naikkan ke pimpinan, dilengkapi dengan disposisi tadi. Kemudian ini langsung ya pimpinan, jadi tidak melewati tahap yang lain, tapi langsung untuk pimpinan, jadi biar langsung dibaca. Kemudian dari pimpinan ini kemudian melihat urgensi arsip, melihat materi arsip tentang apa, kemudian diberikan disposisi. Nah, disposisinya ini kan semua disposisi ini kita terapkan semua melalui sekretarisnya. Iya. Ya, jadi surat masuk itu nanti walaupun disponya mungkin ke bidang, itu tidak langsung ke bidang, tapi masuk ke sekretaris dulu, kemudian baru dari sekretaris ini memberikan sesuai dengan dispo pimpinan, mungkin ke bidang atau mungkin ke sekretariat sendiri. Iya. Dari surat itu ketika sudah masuk ke sekretaris, kemudian diturunkan lagi ke pencatat surat. Di sini dilihat ada kendali suratnya, ini akan didispo kemana? Apakah ke bidang atau ke sekretariat? Dan di sini dilengkapi dengan tanda terima yang nanti diberikan ke bidang yang mendapatkan disposisi itu. Jadi ya sebenarnya akan mudah ditelusuri. Ketika surat ini masuk dari mana, kemudian didispo ke bagian mana, semua tercatat di tempat kami yang ada petugasnya selaku pencatat surat di tata usaha. Kurang lebih seperti itu Mbak sebenarnya. Sudah dilakukan alih media juga Pak? Scan arsip yang masuk itu ya? Sudah, jadi surat itu semua didigitalkan, di scan semua. Ada arsip elektroniknya. Oh iya. Jadi begitu ya Pak ya untuk alurnya. Ya. Jadinya surat masuk itu jadi lebih rapi, tertib, kemudian pimpinan dari arahan pun juga lebih jelas dan mudah ditelusuri jika diperlukan kembali ya Pak ya. Ya, betul.
Wah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Saya tanyakan kepada Pak Yadi, kira-kira tips dan trik apa sih agar Dinkes ini menjadi lebih tertata lagi arsipnya? Oke, baik Mbak. Betul ya, itu tahun 2023 memang kalau nggak salah ya. Iya, 2023 betul. betul. Kita ada gelar pengawasan arsip. Wah, kita lihat yang terakhir ya kita ya. Iya. UPD-nya cuma 35, kita ternyata ya 35, ini yang terakhir. Ya itu setelah kita mendapatkan itu ya, dan memang kita mendapati arsip kita memang belum tertata waktu itu. Betul. Jadi ini memang kita ya buat komitmen bersama dengan seluruh karyawan. Iya. Nanti pimpinan juga memberikan dukungan pada kami untuk semua karyawan itu lebih sadar dan tertib akan arsip. Arsip, oke. Jadi kita mengatakan bahwa arsip itu memang penting. Iya. Ketika kita mencari sesuatu, ada datanya itu yang kita inginkan. Iya. Dan juga juga mengenai itu, dan kita juga ingin penataan itu menjadi lebih baik, sehingga kita ada tim pengelola arsip di dinas kesehatan. Ini kan nasibnya ada pengelola, ada di unit pengelola, ada ya. Iya, unit oke. keasipan, Mbak, ya. Iya. Sama buka ya Pak. Ya, UP dan UK. Buka. Di pengelolanya kita ada di beberapa bidang, ada Iya. 4 bidang, dan ada satu di sekretariat sendiri. Itu kita lakukan pengelolaan arsip yang sudah ada pengelolanya. Dan semua bertanggung terhadap arsipnya masing-masing. Oh, iya. Cuma memang ada tim pengelolanya. Jadi arsip di bidang itu nanti dikelola sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian ada cara pelaksanaan yang kita siapkan, ada bilik kabinet, ada lemari gandumnya, dan sarannya kita penuhi semua. Jadi udah lengkap ya Pak ya sarprasnya ya. Arsipnya semua kita lengkapi dan kita tekankan ke seluruh karyawan biar lebih tertib dalam mengelola Penataan arsip itu bidang tadi. masing-masing. Iya. Jadi ya tadi yang disampaikan Mas Om ini sudah dikelola gitu. Iya. Untuk semua bidang sudah dikelola, dikelola. Jadi untuk arsip dinamisnya sudah tertata dengan baik. Iya. Nah setelah arsip yang di bidang ini tertata, tentunya ini ada melewati retensi arsipnya. Kalau sudah melewati, tentunya akan kita serahkan ke unit kearsipan yang dikelola oleh atau call center ya. Call center, ya. Yang dikelola oleh Sekretariat. sekretariat. Iya. Ini kita tekankan semua ada penyerahan itu. Jadi arsip yang di bidang juga tidak menumpuk, semua Iya. akan diserahkan ke unit kearsipan. Unit kearsipan, iya. Jadi semua masuk situ dilengkapi dengan berita acara dan daftar arsipnya. Iya. Jadi kita mudah. Lengkap ya Pak ya. Nah setelah masuk di situ, kemudian diterima dari unit kearsipan, kita simpan di record center. Iya. Record center kita sudah alhamdulillah ada memenuhi syarat ini. Jadi sudah dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti pada pendingin, ada penjaga kontrol kelembaban udara, ada detektor asap dan sebagainya. Kita lengkapi semua, Mbak. Dan nanti mungkin bisa dilihat di tempat kami. Oke. Oke. Siap. Jadi semuanya sudah tertera di situ dan disimpan di situ sampai dengan batas waktu ketentuannya. Iya. Kemudian untuk di record center sendiri kalau terus-terusan diisi kan penuh nanti ya Mbak. Iya, betul, Iya. Pak. Nah, ini kita lakukan penilaian di arsip itu nanti akan jadi apa? Kalau nanti akan sudah saatnya hapus kan kita hapuskan. Iya. Di Depan Dia pemusnahan ya hapus. Pak ya. ya dilakukan pemusnahan betul. Dan kemarin pertama kali kita menghapuskan tahun 2024 kita akan menghapuskan Oke. arsip. Sudah kita lakukan dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sehingga arsip yang di tempat kami berkurang. Iya. Tapi nanti juga ada yang masuk juga kan kayak dari Iya. pengelola, jadi record centernya akan terjaga dengan baik. Iya. Dan nanti di tahun 25 ini juga kita ada penghapusan lagi tapi masih dalam proses Mbak. Oh iya. Ya kurang lebih penataannya seperti itu, jadi Iya. semua bisa tertangani sesuai dengan prosedur penanganan arsip. Iya. Gitu, Mau Mbak. tanya Pak, untuk record center itu dibangun pada tahun berapa ya? Record center itu di tahun 2023 awal tuh udah mulai Pembangunan sudah ya? mulai ya mau ditata lah. Jadi, Hmm. 2023 awal itu udah di akhir 2023 bisa berfungsi. Oh di awal 2023 ya Pak ya? Pembangunan dan 2023 itu baru bisa fungsi semuanya penuh di akhir 2023. Oh iya. Karena progresnya masih melakukan pendaftaran arsip itu Iya. tadi Mbak. Iya. Tapi keren ya, 2 tahun ini penataannya dan sarprasnya itu udah langsung meningkat. Memadai dan berarti memang Lengkap komitmen juga. antara pimpinan dan pengelola arsipnya itu ada suatu Iya, klop ya. Iya. Sobat Arsip, podcast kali ini menarik kan ya tentang penataan arsip terutama di perangkat daerah.
kesimpulan dari podcast hari ini dari Pak Yadi sendiri itu sebenarnya penataan arsip itu sederhana dan mudah. Cuma kadang kalau di perangkat daerah itu banyak karena nggak ada yang melakukan tugas pokok tupoksinya, yang terutama tuh kan kita melakukan tupoksi dulu nih. Nah terus kalau tupoksinya banyak, tiba-tiba kita ditunjuk sebagai pengelola arsip itu kan pasti aduh gimana sih ini kita kerjaannya banyak gitu ya Pak ya. Sebenarnya mudah dan sederhana. Kemudian kalau dari Pak Yadi, sebenarnya penataan arsip itu intinya kita harus sadar ya Pak ya, sadar arsip. Kita harus tertib, bagaimanapun caranya kita usahakan. Komitmen dari pimpinan dan petugas-petugas di bawahnya itu juga penting ya. Kerjasama itu sih intinya ya Pak ya. Iya, betul. Kalau kita bahas tentang penataan arsip ternyata memang nggak akan ada habisnya ya Pak ya, karena memang sangat panjang Dan banyak bahasannya. banget ya. Nah, sobat arsip, ingat ya, arsip yang tertata rapi itu bukan hanya membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, tetapi juga menjaga kinerja tempat kita agar menjadi lebih transparan, kemudian akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Bener banget ya Bil. Jadi jangan anggap remeh arsip itu ya. Karena arsip itu, dari arsip itu ya kita bisa belajar dari masa lalu, menjalankan tugas hari ini dan merencanakan masa depan. Nah, akhirnya sudah selesai nih, tiba di penghujung acara podcast ini. Terima kasih ya Pak kepada Pak Yadi dan Pak Novedi atas waktu dan kesempatannya dalam mengisi podcast kali ini, di mana dengan tema arsip tertata, kinerja terjaga dengan tips dan trik untuk perangkat daerah. Saya Vira, Saya Latifah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam arsip.